Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Robi Firly dengan NPM 24 14 07 10 37. Izin memperkenalkan diri, nama saya Robi Firly dengan NPM 24 14 07 10 37 dari angkatan 2024 kelas Step A. Sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak, bensin, dan diesel. Sebelum memulai masuk ke materi motor bakar 4 tak, bensin, dan diesel, kita harus mengetahui apa itu motor bakar. Jadi motor bakar adalah sebuah mesin yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kemudian diubah menjadi energi mekanik melalui gerak naik turunnya piston, dan gerakan piston diteruskan ke poros engkol untuk menghasilkan putaran yang nantinya digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau alat mesin yang lain. Kemudian motor bakar 4 tak. Jadi motor bakar 4 tak itu ialah mesin pembakaran dalam yang bekerja dengan menyelesaikan satu siklus kerja melalui 4 langkah piston atau 2 kali putaran poros engkol. Keempat langkah tersebut terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Pada setiap langkah, piston bergerak naik dan turun di dalam silinder untuk mengatur masuk dan keluarnya udara serta bahan bakar, melakukan proses pembakaran, dan mengeluarkan gas sisa pembakaran. Siklus 4 tak dirancang agar proses pembakaran berlangsung lebih sempurna dan menghasilkan tenaga yang lebih efisien. Kemudian langkah kerja motor bakar 4 tak. Yang pertama, langkah hisap. Prosesnya adalah piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, dan kemudian klep in terbuka dan klep X akan tertutup sehingga bahan bakar akan masuk ke dalam silinder. Kruk as akan berputar 180 derajat dan noken as akan berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif dari piston menghisap kabut dari karburator akan terhisap melalui intake sport. Kemudian ada langkah kedua, yaitu kompresi, yaitu prosesnya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Klep in menutup dan klep X tertutup sehingga udara dan gas dalam ruang bakar terkompresi dengan baik. Kemudian kruk as mencapai rotasi penuh yaitu 360 derajat dan noken as mencapai 180 derajat. Kemudian langkah usaha, yaitu proses terjadinya ledakan di ruang bakar yang kemudian menyebabkan piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Pada klep ini tertutup menjelang akhir langkah. Klep buang mulai sedikit terbuang. Dari proses ini terjadi transformasi energi bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk as. Putaran kruk as mencapai 540 derajat dan putaran noken as mencapai 270 derajat. Kemudian langkah buang adalah pada klep X akan terbuka dan klep in akan tertutup. Kemudian piston akan naik karena dorongan balik dari titik kruk as setelah proses pembakaran dilakukan.
melalui exhaust port, massa pembakaran tersebut akan didorong keluar oleh piston. Kemudian ada motor bakar 4 tak bensin. Jadi motor bakar 4 tak bensin adalah jenis mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan memanfaatkan busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Proses kerjanya dimulai dari udara dan bensin yang tercampur dalam konduktor atau mesin atau sistem injeksi. Kemudian campuran tersebut masuk ke dalam silinder untuk dikompresi. Busi akan memercikan api sehingga pembakaran mendorong piston ke bawah untuk menghasilkan tenaga. Motor bakar 4 tak bensin ini banyak digunakan untuk kendaraan ringan seperti sepeda motor, dan mobil pribadi karena menghasilkan suara yang halus dan getaran yang kecil. Kemudian ada komponen dari motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada silinder yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembakaran antara udara dan bahan bakar. Di dalam silinder, piston bergerak naik dan turun untuk menghasilkan tenaga. Dinding silinder memiliki permukaan yang halus agar gerakan piston berlangsung lebih lancar dan gesekan dapat diminimalkan. Kemudian ada piston. Piston adalah komponen yang bergerak bolak-balik di dalam silinder. Piston menerima tekanan dari hasil pembakaran dan mengubah tekanan tersebut menjadi gerakan mekanik yang diteruskan ke poros engkol. Pada bagian piston terdapat kepala piston yang berfungsi menerima gaya dorong pembakaran, sementara bagian bawahnya itu untuk menghubungkan batang piston agar geraknya dapat diteruskan ke poros engkol. Kemudian ada katup masuk yang berfungsi untuk membuka jalur masuknya udara dan bahan bakar ke dalam ruang silinder. Pada saat langkah hisap, ketika piston bergerak turun, katup masuk dan terbuka sehingga campuran udara dan bahan bakar dapat masuk dengan lancar. Setelah langkah hisap selesai, katup ini akan menutup agar tidak ada kebocoran ataupun adanya kebocoran tekanan selama langkah kompresi. Kemudian ada katup buang yang berfungsi untuk membuka jalur keluarnya gas hasil pembakaran dari silinder langkah buang. Katup buang akan terbuka ketika piston bergerak naik untuk mengeluarkan gas sisa pembakaran, kemudian menutup kembali setelah gas buang keluar sepenuhnya. Kemudian busi. Busi itu berfungsi untuk menghasilkan percikan api listrik yang digunakan untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar yang telah dimampatkan di ruang silinder. Percikan api yang dihasilkan oleh busi harus tepat waktu agar proses pembakaran dapat lebih efisien dan menghasilkan tenaga yang lebih maksimal. Kemudian ada poros engkol yang merupakan komponen yang berfungsi mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar. Jadi gerak putar dari poros engkol inilah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Poros engkol terhubung ke
piston melalui batang penghubung dan disebut dengan connecting rod. Kemudian ada karburator atau sistem injeksi yang berfungsi mencampurkan udara dengan bahan bakar dan dengan perbandingan yang sesuai sebelum masuk ke ruang silinder. Karburator bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan udara yang menarik bensin, sedangkan sistem injeksi menggunakan sensor dan pompa bahan bakar untuk menyalurkan campuran yang lebih presisi. Kemudian ada kepala silinder yang adalah bagian paling yang menutupi bagian atas silinder dan menjadi tempat duduknya bagi busi serta katup. Di dalam kepala silinder juga terdapat ruang bakar, yaitu tempat terjadinya pembakaran antara ruang bakar yang menghasilkan tenaga. Kepala silinder harus mampu menahan tekanan dan suhu tinggi selama proses pembakaran berlangsung. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 4 tak bensin. Jadi kelebihan dari motor bakar 4 tak yaitu efisiensi pembakaran dan kestabilan performanya lebih bagus. Dalam proses pembakarannya, motor bakar 4 tak bensin ini melakukan 4 langkah yang memungkinkan pembakaran bahan bakar lebih sempurna sehingga tenaga yang dihasilkan lebih halus dan respon mesin lebih baik. Kemudian kelebihan dari motor bakar 4 tak ini motor bakar 4 tak bensin ini suaranya lebih halus dan emisi gas buang cenderung lebih rendah dan membuat nyaman digunakan. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan pada motor bakar 4 tak bensin adalah memiliki struktur mesin yang lebih kompleks sehingga biaya perawatan dan perbaikan menjadi lebih mahal. Proses pembakaran melalui 4 langkah membuat tenaga yang dihasilkan per siklus lebih kecil dibandingkan mesin 2 tak, sehingga akselerasinya terasa lebih lambat. Kemudian kekurangan yang lain yaitu bobot mesinnya cenderung lebih berat sehingga mengurangi efisiensi tenaga pada kecepatan yang tinggi. Kemudian ada motor bakar 4 tak diesel. Jadi motor bakar 4 tak diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar dan udara sebagai campuran utama untuk menghasilkan tenaga. Sama seperti motor bakar 4 tak bensin tadi, yang sama-sama mesin pembakaran dalam juga, tapi yang membedakan di sini yaitu bahan bakarnya yaitu yang bensin itu bensin, yang diesel itu memakai solar. Mesin ini bekerja berdasarkan prinsip tekanan panas tinggi, di mana udara terkompresi dalam silinder hingga mencapai suhu yang cukup tinggi untuk menyalakan bahan bakar tanpa bantuan busi. Tenaga yang dihasilkan dari pembakaran spontan bahan bakar solar yang diinjeksikan ke udara panas tersebut. Hasil pembakaran mendorong piston dan gerakan piston yang diubah menjadi gerakan mekanik untuk menggerakkan kendaraan ataupun mesin lain. Kemudian ada komponen bahan bakar 4 tak. Yang pertama itu ada silinder sebagai tempat terjadinya proses pembakaran, di mana udara terkompresi oleh piston sehingga suhu dan tekanannya lebih tinggi agar bahan bakar dapat
bakar secara spontan. Piston bergerak naik turun di dalam silinder. Gerakan ini mengubah tekanan hasil pembakaran menjadi gerakan mekanik. Saat piston turun, udara masuk dan gas hasil pembakaran keluar tergantung pada langkah kerjanya. Kemudian ada kepala silinder yang menutup bagian atas atau ruang bakar dan menjadi tempat duduk klep serta nozzle injektor. Komponen ini juga menyalurkan udara masuk dan gas buang keluar melalui salurannya. Kemudian ada katup pada mesin diesel, ada dua jenis yaitu katup masuk dan katup buang. Pada katup masuk membuka jalur udara untuk menuju ruang bakar, kemudian katup buang membuka jalan bagi gas hasil pembakaran untuk keluar. Kemudian ada injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar di diesel ke dalam ruang bakar yang bertekanan tinggi dan dalam bentuk kabut halus untuk mencampur dengan udara panas yang terkompresi. Kemudian ada poros engkol yang mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Kemudian ada batang penghubung yang mengaitkan piston dan poros engkol. Komponen ini menyalurkan gaya dari piston ke poros engkol agar gerakan bola-balik piston bisa diubah menjadi gerakan putaran. Kemudian sistem pendingin. Sistem pendingin ini menjaga suhu agar tidak terlalu panas atau overheating, dan pendinginan biasanya menggunakan cairan ataupun udara tergantung dengan jenis mesinnya. Kemudian ada pelumasan. Pelumasan itu berfungsi untuk menjaga agar gesekan antar komponen seperti piston, silinder, dan poros engkol tetap halus, supaya umur mesin lebih panjang dan kinerjanya lebih stabil. Kemudian blok mesin yang merupakan kerangka utama tempat semua komponen utama mesin dipasang. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan motor bakar 4 tak. Jadi kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Mohon maaf, ini tulisannya bensin. Jadi kelebihan motor bakar 4 tak diesel itu ada salah satunya efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Mesin diesel mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit dibandingkan mesin bensin. Ini terjadi karena proses pembakaran mesin diesel memanfaatkan udara bertekanan tinggi yang membuat bahan bakar terbakar secara sempurna. Efisiensi ini membuat mesin diesel banyak digunakan untuk kendaraan berat dan mesin industri. Kemudian ada kekurangannya. Pada kekurangan motor bakar 4 tak diesel ini terletak pada tingkat kebisingan dan getaran yang lebih tinggi. Proses pembakaran dengan tekanan besar menyebabkan suara yang terdengar lebih keras dan getaran terasa kuat saat mesin beroperasi. Kondisi ini dapat membuat pengemudi maupun penumpang kurang nyaman, sehingga terutama pada kendaraan yang tidak memiliki peredam suara yang baik. Kemudian ada perhitungan pada motor bakar 4 tak ini. Itu contohnya sebuah motor yang berdiameter silinder 57 mm dan panjang langkah 70 mm. Mohon maaf, ini ditulis 70 meter. Tentukan besarnya volume silinder tersebut. Penyelesaian. Diketahui D sama dengan 50 mm
dan dijadikan sentimeter, yaitu 5,6 cm. Kemudian es 70 milimeter dijadikan sentimeter menjadi 7 cm. Kemudian yang ditanya yaitu volume silinder. Dan dijawab volume silinder sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali S. Sama dengan 3,14 dibagi 4 dikali 5,6 pangkat 2 dikali 7. Sama dengan 0,785 dikali 31,36 dikali dengan 7. Hasilnya jadi 172,32 cm kuadrat. Berakhir sudah presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya maupun teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Robi Firly dengan NPM 24 14 07 10 37. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang motor bakar 2 tak bensin. Kemudian kita akan menjelaskan apa itu motor bakar. Jadi motor bakar adalah sebuah mesin yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran. Yang energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kemudian diubah menjadi energi mekanik melalui gerak naik turunnya piston. Dan gerakan piston diteruskan ke poros engkol untuk memastikan gerakan putaran yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan ataupun alat mesin. Kemudian ada motor bakar 2 tak. Jadi motor bakar 2 tak adalah jenis mesin yang menyelesaikan satu siklus kerja dan 2 langkah piston, yaitu langkah kompresi dan langkah usaha. Pada satu putaran poros engkol mesin untuk menghasilkan tenaga. Saat piston bergerak ke bawah, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar sambil mendorong gas sisa keluar melalui lubang buang. Saat piston naik kembali, campuran tersebut dikompresi dan dibakar oleh percikan api dari busi. Kemudian menghasilkan ledakan yang mendorong piston naik kembali. Kemudian ada motor bakar 2 tak. Kemudian ada motor bakar 2 tak bensin, yaitu motor bakar yang menggunakan bahan bakar bensin yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston. Mesin ini bekerja dengan cara yang sederhana dan menghasilkan tenaga setiap 1 kali putaran poros engkol. Pada saat piston bergerak naik, campuran udara dan bensin di ruang bakar akan terkompresi. Kemudian piston hampir mencapai titik atas. Kemudian busi memercikan api untuk membakar campuran tersebut. Kemudian ledakan terjadi dan pembakaran mendorong piston turun dan menghasilkan tenaga. Kemudian ada langkah kerja motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada proses hisap dan kompresi. Yang kedua itu ada proses pembakaran dan pembuangan. Yang pertama itu proses hisap dan kompresi. Yang pertama itu piston bergerak ke titik mati bawah ke titik mati atas. Saat piston bergerak ke atas, ruang pembakaran di dalam silinder meluas dan menciptakan tekanan yang rendah. Ini menyebabkan campuran bahan bakar ke udara disedot ke dalam silinder melalui saluran masuknya udara.
Kemudian bahan bakar dan udara yang telah tercampur sebelumnya di dalam ruang bakar. Ketika piston mencapai titik mati atas, lubang masuk udara tertutup dan campuran udara dan bahan bakar terkompresi oleh gerakan piston yang naik. Kemudian proses kompresi ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran sehingga mempersiapkan untuk proses selanjutnya, yaitu pembakaran. Kemudian ada proses pembakaran dan pembuangan. Setelah mencapai titik mati atas, kemudian injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke campuran udara yang telah terkompresi di dalam silinder. Bahan bakar yang terbakar dengan sendirinya tersebut menghasilkan energi panas yang menyebabkan gas di dalam silinder meluas. Kemudian tekanan yang dihasilkan oleh ekspansi gas sebelumnya mendorong piston ke titik mati bawah dan menghasilkan tenaga yang diteruskan ke poros engkol. Kemudian katup buang terbuka dan memungkinkan gas hasil pembakaran yang tersisa dikeluarkan dari silinder. Proses ini memastikan bahwa pembuangan gas buang harus lebih optimal. Kemudian ada komponen motor bakar 2 tak. Yang pertama itu ada blok mesin. Blok mesin itu tempat utama yang berlangsungnya proses kerja piston. Fungsinya itu untuk menjadi ruang gerak piston naik dan turunnya saat proses pembakaran berlangsung. Kemudian ada kepala silinder yang berfungsi untuk penutup ruang silinder dan tempat terjadinya pembakaran. Kemudian ada piston yang berbentuk seperti tabung dan bergerak naik turun di dalam silinder. Fungsinya untuk mengatur volume ruang bakar dan meneruskan tenaga hasil pembakaran ke poros engkol. Kemudian ada batang piston atau connecting rod, yaitu batang piston atau batang penghubung berada di antara piston dan poros engkol. Fungsinya adalah menghubungkan gerakan naik dan turun piston dengan gerakan putar pada poros engkol. Kemudian poros engkol yang berfungsi untuk mengubah gerak naik turun menjadi gerak putar. Proses engkol juga membantu piston kembali naik setelah didorong ke bawah oleh hasil pembakaran. Kemudian ada port pemasukan atau intake port. Port pemasukan adalah saluran tempat masuknya campuran udara dan bahan bakar dari karburator menuju ke ruang engkol. Kemudian piston naik ruang engkol mengambang dan menarik campuran udara dengan bahan bakar masuk melalui port pemasukan ini. Kemudian ada port pembuangan atau exhaust hose port. Port pembuangan berfungsi sebagai saluran pembuangan gas sisa pembakaran menuju knalpot. Pada piston bergerak ke bawah, port terbuka otomatis dan gas hasil pembakaran terdorong keluar oleh tekanan dari ruang engkol. Kemudian ada pelabuhan transfer atau transport port, yaitu pelabuhan transfer yang berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan bakar dari ruang engkol ke ruang bakar. Kemudian ada busi yang berfungsi untuk pemercik api untuk menyalakan campuran udara dengan bahan bakar di ruang bakar. Kemudian busi mengubah energi listrik dari koil menjadi percikan api di ujung elektrodanya. Percikan ini menimbulkan pergerakan yang menghasilkan tenaga untuk mendorong piston ke bawah. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 2 tak ini. Jadi kelebihan motor bakar 2 tak bensin ini, yang pertama itu
Tenaganya lebih besar walau mesinnya kecil, dan putarannya lebih cepat dan konstruksinya lebih sederhana sehingga mudah dirawat. Mesinnya lebih ringan dan mampu menghasilkan daya yang tinggi dalam waktu yang singkat. Ini cocok digunakan untuk kendaraan yang membutuhkan akselerasi cepat seperti motor bebek, motor tempel perahu, ataupun alat pertanian kecil lainnya. Kemudian ada kekurangan dari motor bakar 2 tak bensin, yaitu konsumsi bahan bakarnya yang lebih boros, itu karena pembakarannya tidak sempurna, dan emisi gas buangnya yang kurang ramah lingkungan. Kemudian usia komponennya jauh lebih pendek dan singkat karena pelumasan bercampur dengan bensin. Mesin 2 tak cenderung lebih bising dan efisiensinya lebih rendah. Kemudian ada perbedaan antara motor bakar 2 tak dengan motor bakar 4 tak. Jadi perbedaan pada motor bakar 2 tak dan 4 tak itu terletak pada siklus kerjanya. Pada motor bakar 2 tak melakukan 2 langkah kerja, yaitu hisap dan buang. Sedangkan motor bakar 4 tak itu ada hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pada motor bakar 2 tak tadi, yang langkah hisap itu ada proses hisap dan kompresi, dan yang kedua itu ada proses pembakaran dan pembuangan. Kemudian mesin motor 2 tak memiliki akselerasi yang cepat dan menghasilkan tenaga yang lebih besar serta putarannya yang lebih tinggi. Sedangkan motor bakar 4 tak memiliki karakter tenaga yang lebih stabil dan setiap tingkat putaran mesin. Gas buang yang dihasilkan pada motor 2 tak lebih banyak karena proses pembakarannya yang kurang sempurna dibandingkan 4 tak. Dan gas 2 tak dikenal juga kurang ramah lingkungan dibanding dengan 4 tak yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita ke perhitungan. Jadi contohnya itu sebuah motor yang memiliki diameter silinder 48 mm dan panjang langkah piston 58 mm. Kemudian hitunglah volume langkah atau FL dari motor tersebut. Penyelesaian sama dengan 48 mm sama dengan 4,8 cm. Kemudian L 58 mm menjadi 5,8 cm. Yang ditanya volume langkah. Jawab, volume langkah sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali L. 3,14 dibagi 4 dikali 4,8 pangkat 2 dikali 5,8 sama dengan 0,785 dikali 23,04 dikali 5,8. Hasilnya yaitu volume langkah yaitu 104,73 cm pangkat 3. Nah, volume langkah atau FL. Jadi rumusnya FL sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali L. Dan keterangannya FL sama dengan volume langkah
D sama dengan diameter silinder, dan L panjang langkah. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kata yang ada kata-kata yang kurang masuk dan kurang enak didengar, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Eh, Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Saya Robi Firly dengan NPM 2414071037, kelas Tab A angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyaluran bahan bakar, metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system, common rail, diesel bus pump. Sebelum ke penyaluran bahan bakar, metode bensin injeksi, dan lain-lain, kita harus mengetahui apa itu penyaluran bahan bakar. Jadi, definisi dari penyaluran bahan bakar itu ialah proses mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar mesin agar dapat terbakar dan menghasilkan tenaga. Setiap sistem memiliki cara kerja yang berbeda untuk mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar agar pembakaran terjadi lebih efisien. Kemudian ada metode penyaluran bahan bakar, yaitu pertama bensin injeksi, kedua bensin karburator, ketiga diesel atau solar system common rail, keempat diesel bus pump. Yang pertama itu ialah metode bensin injeksi. Nah, pada sistem injeksi ini bekerja dengan menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar atau salurannya masuk ke menggunakan injektor. Ciri utama dari sistem bensin injeksi ini adalah pengendalian elektronik melalui ECU atau Electronic Control Unit yang mengatur jumlah bahan bakar berdasarkan data sensor seperti suhu mesin, posisi throttle, dan kecepatan putaran mesin. Keunggulan dari metode bensin injeksi ini itu pembakarannya lebih efisien, tenaga lebih stabil, dan emisi gas yang dibuangnya lebih rendah. Kemudian ada komponen-komponen dari sistem bensin injeksi ini. Yang pertama ada tangki. Tangki bahan bakar berfungsi sebagai tempat penyimpanan bensin sebelum disalurkan ke mesin. Kemudian ada pompa bahan bakar elektrik untuk memompa bensin dari tangki menuju injektor dengan tekanan tinggi. Kemudian ada filter bahan bakar, yaitu tempat menyaringnya kotoran agar bahan bakar yang masuk ke dalam sistem tetap bersih. Kemudian ada pompa bahan bakar elektrik untuk memompa bensin dari tangki ke menuju injektor dengan tekanan tinggi. Kemudian ada injektor berfungsi sebagai penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar atau saluran bahan bakar sesuai perintah ECU. Kemudian ada sensor, yaitu untuk mendeteksi kondisi mesin seperti suhu, posisi throttle, dan kadar oksigen di gas buang. Kemudian ada ECU, yaitu Electronic Control Unit, sebagai otak dari sistem injeksi yang mengatur jumlah dan
waktu bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan data dari sensor. Kemudian ada yang kedua ada metode bensin karburator. Sistem bensin karburator adalah sistem penyaluran bahan bakar yang bekerja secara mekanis untuk mencampurkan udara dan bensin sebelum masuk ke ruang bakar. Sistem bensin karburator memanfaatkan prinsip perbedaan tekanan udara di dalam venturi karburator, di mana udara yang mengalir dengan cepat akan menurunkan tekanan bahan bakar tertarik keluar melalui nozzle. Kemudian campuran udara dan bahan bakar tersebut dialirkan ke ruang bakar melalui intake manifold untuk dibakar oleh percikan api dari busi. Pada pada metode bensin karburator, jumlah bahan bakar yang masuk diatur oleh katup gas atau throttle volt, dan ketinggian bahan bakar di ruang pelampung dikontrol oleh pelampung dan jarum pelampung. Kemudian ini ada komponen dari sistem bensin karburator itu sendiri. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bensin. Kemudian ada pompa bahan bakar mekanis, itu sebagai penggerak oleh mesin untuk mengalirkan bensin ke karburator. Kemudian ada filter bahan bakar yang menjaga agar bensin tidak masuk ke karburator itu tetap bersih. Jadi filter bahan bakar ini menyaring kotoran seperti kerikil atau debu yang tercampur dengan bahan bakar ataupun udara. Jadi filter ini menyaring supaya tidak kotor sebelum masuknya ke karburator. Kemudian karburator itu komponen yang mencampurkan udara dan bahan bakar menggunakan prinsip tekanan udara di venturi. Kemudian ada pelampung dan jarum pelampung untuk mengatur ketinggian bahan bakar di ruang pelampung agar tidak kelebihan. Kemudian ada nozzle atau jet sebagai saluran kecil tempat bahan bakar keluar dan bercampur dengan udara. Kemudian manifold masuk intake atau manifold untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar dari karburator ke ruang bakar. Kemudian ada metode yang ketiga, ada metode diesel system command rail. Pada sistem command rail adalah sistem penyaluran bahan bakar modern pada mesin diesel yang dikendalikan secara elektronik untuk menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan bertenaga. Sistem ini menggunakan satu pipa utama yang disebut dengan rail sebagai penampung bahan bakar yang bertekanan tinggi sebelum disalurkan ke setiap injektor. Pompa tekanan tinggi berfungsi menaikkan tekanan bahan bakar hingga mencapai ratusan megapascal agar semprotan dari injeksi menjadi lebih halus dan merata. Setiap injektor dikontrol oleh ECU atau Engine Control Unit yang menentukan waktu dan lama penyemprotan bahan bakar berdasarkan data dari berbagai sensor seperti tekanan, suhu, dan putaran mesin. Kemudian ada komponen dari metode diesel system command rail. Yang pertama itu ada sistem
pompa transfer atau low pressure pump untuk memindahkan solar dari tangki menuju pompa yang lebih tinggi. Menuju pompa yang bertekanan tinggi. Kemudian pompa yang bertekanan tinggi atau high pressure pump untuk menaikkan tekanan bahan bakar hingga ratusan MPa sebelum masuk ke rel. Rel atau pipa utama bertekanan tinggi sebagai tempat menampung bahan bakar bertekanan tinggi dan menyalurkan ke injektor. Kemudian injektor elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai waktu dan tekanan yang dikendalikan oleh ecu. Kemudian ada sensor tekanan dan temperatur bahan bakar yang mengirim data ke ecu untuk menyelesaikan sistem bahan bakar. ECU atau Engine Control Unit mengatur waktu penyemprotan, tekanan, dan jumlah bahan bakar berdasarkan data sensor agar pembakarnya lebih maksimal. Kemudian ada metode dari diesel boost pump. Jadi sistem diesel boost pump ini sistem penyaluran bahan bakar pada sistem diesel konvensional yang bekerja secara mekanis untuk mengatur jumlah dan tekanan bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar. Pada sistem ini, pompa injeksi boost pump berperan sebagai komponen utama yang menekan bahan bakar dan tangki hingga mencapai tekanan tinggi agar bisa disemprotkan melalui injektor. Pompa ini digerakkan melalui poros mesin sehingga setiap silinder mesin sehingga waktu penyemprotan bahan bakar sangat tergantung pada putaran mesin. Setiap silinder mesin memiliki saluran tersendiri yang diatur oleh elemen pompa untuk memastikan bahan bakar yang disuplai dalam jumlah yang tepat. Kemudian ada komponen dari diesel boost pump, yaitu pertama ada tangki bahan bakar sebagai tempat menyimpan solar sebelum yang disalurkan. Kemudian ada pompa transfer untuk memindahkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi. Kemudian ada filter bahan bakar yang menyaring solar dari kotoran agar tidak merusak pompa. Kemudian pompa injeksi boost komponen utama yang menekan untuk mengatur jumlah bahan bakar ke setiap silinder. Kemudian pipa tekanan tinggi untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan dari pompa ke injektor. Kemudian injektor mekanis yang menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar berdasarkan tekanan pompa. Kemudian ada governor atau pengatur putaran yang mengontrol jumlah bahan bakar yang dikirim sesuai dengan kecepatan mesin. Kemudian ada perbandingan antara metode-metode yang disebutkan tadi. Yang pertama itu ada jenis kendaraannya, kontrol dan efisiensi. Untuk metode bensin injeksi, jenis kendaraannya itu mobil modern dan kontrolnya itu elektronik. Dan efisiensinya itu tinggi. Kemudian untuk metode bensin karburator, jenis kendaraannya itu kendaraan lama dan kontrolnya itu mekanis. Kemudian efisiensinya lebih menengah atau sedang. Kemudian metode diesel common rail, jenis kendaraannya itu mobil dan truk modern. Kontrolnya itu elektronik, efisiensinya itu sangat tinggi. Kemudian metode diesel boost pump, jenis kendaraannya itu truk lama, kemudian kontrolnya itu kontrol mekanis, kemudian efisiensinya itu cukup sedang. Itulah perbandingan antara metode
metode penyaluran bahan bakar. Kemudian ada perhitungan. Jadi contohnya sebuah mesin diesel sistem common rail memiliki tekanan injeksi 1500 bar dan injektornya menyemprotkan bahan bakar sebanyak 40 mm⁻³ tiap siklus. Hitung gaya yang bekerja pada bahan bakar di ujung injektor jika luas penampang ujung injektor 1,5 mm². Penyelesaian diketahui P itu tekanan bahan bakar, A itu luas penampang injektor, dan yang F itu gaya dorong bakar. Kemudian P itu 1500 bar dijadikan 1500 dikali 10⁻⁵ PA jadi 1,5 kali 10⁻⁸ PA. Kemudian ada 1,5 mm dijadikan 1,5 dikali 10⁻⁶ meter kuadrat. Kemudian yang ditanya itu F atau gaya dorong bahan bakar. F sama dengan P kali A sama dengan 1,5 dikali 10⁻⁸ dikali 1,5 dikali 10⁻⁶ min 6. Kemudian hasilnya itu 225 N atau gaya dorongnya pada bahan bakar itu 225. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada sedikit kesalahan kata ataupun perucapan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi saya maupun teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Robi Firly dengan NPM 24 1407 1037. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan dan juga sistem pendinginan. Sebelum ke materi sistem pelumasan dan sistem pendinginan, kita mengetahui definisi dari pelumasan itu tersebut. Jadi definisi dari pelumasan itu suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, dan disaring, dan kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Kemudian fungsi dari sistem pelumasan ini itu untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergesekan untuk mengurangi gesekan supaya komponen mesin itu lebih tahan lama pemakaiannya, dan juga pelumasan ini membantu pendinginan mesin. Kemudian yang ketiga, fungsi pelumasan itu mencegah terjadinya karat pada komponen-komponen pada mesin. Kemudian komponen pada sistem pelumasan itu ada bak oli, saringan oli,
pompa oli, pengatur tekanan oli, pendingin oli, filter oli, oil main gallery, oil jet, saklar mesin, dan oli mesin. Nah, penjelasan tentang komponen sistem pelumasan. Yang pertama itu oil pan atau bak oli. Bak oli itu salah satu komponen pelumasan yang berfungsi sebagai bak atau tempat penampungnya oli mesin, dan juga tempat saluran pembuangan oli mesin, dan tempat untuk menjaga kelancaran sirkulasi oli mesin di berbagai kondisi permukaan jalan. Kemudian ada oil starner atau saringan oli. Itu merupakan komponen pelumasan yang berfungsi untuk menyaring oli mesin pertama kali dari benda-benda yang berukuran besar atau kasar, yang contohnya seperti kerikil-kerikil kecil yang ada di dalam oli mesin pada bak penampungan oli. Yang ketiga itu ada pompa oli. Pompa oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menciptakan tekanan pada oli mesin dengan cara menghisap oli mesin dari oil pan untuk kemudian dipompa ke seluruh bagian mesin. Kemudian ada oil pressure regulator atau katup pengatur tekanan, merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk mengatur tekanan oli mesin agar tetap konstan dan stabil meskipun putaran mesin berubah-ubah. Kemudian ada oil cooler atau pendingin oli, atau juga oli pendingin. Jadi pendingin oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk mendinginkan suhu oli mesin sebelum dialirkan ke dalam blok mesin. Kemudian ada oil filter atau oli filter. Filter oli merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menyaring mesin dari kotoran yang lebih halus sebelum oli tersebut disirkulasikan ke seluruh sistem pelumasan. Jadi filter oli dengan saringan oli itu rada mirip. Untuk saringan oli ini yaitu menyaring yang besar atau kasar, kayak kerikil atau batu-batu kecil yang masuk ke dalam sistem pembakaran. Nah, untuk filter oli ini yaitu lebih ke yang kotoran-kotoran yang lebih kecil, lebih halus, yang supaya sirkulasi pelumasan mesin itu berjalan dengan lancar. Kemudian ada oil main gallery. Oil main gallery itu saluran yang terdapat di dalam blok mesin. Fungsinya adalah tempat saluran oli yang dialirkan. Kemudian ada oli jet, merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi untuk menyemburkan oli bertekanan ke piston pin dan dinding silinder. Posisi oil jet umumnya diletakkan pada bagian bawah blok mesin terdekat dengan poros engkol. Kemudian ada oil pressure switch atau yang merupakan salah satu komponen pelumasan yang berfungsi sebagai saklar untuk mematikan salah satu atau menghidupkan lampu indikator
pada oli mesin yang ada di dashboard mobil. Dengan begitu memudahkan pengemudi untuk mengetahui apakah oli mesin masih mengalir dengan baik atau tidak di dalam mesin. Kemudian ada engine oil atau oli mesin. Nah, jadi oli mesin ini komponen pada sistem pelumasan di atas tidak bis yang berfungsi dengan baik. Oli mesin ini komponen utama bagi mesin agar seluruh sistem pelumasan pada sistem agar seluruh komponen sistem dari pelumas ini berfungsi dengan sempurna. Kemudian ada langkah kerja sistem pelumasan. Yang pertama itu saat mesin mati, semua oli mesin akan ditampung ke dalam oil pan atau bak oli. Sebagian kecil lainnya ada yang bertahan di dalam main gallery atau selang-selang di sistem pelumasan atau di pendingin oli, di filter oli atau di oil pump. Kedua, setelah mesin di starter atau hidup, maka mesin akan memutar pompa oli. Akibatnya oli mesin mulai dihisap masuk ke dalam pompa oli melalui oil strainer. Oil strainer akan menyaring oli yang masuk pertama kali dari kotor-kotoran kasar dan bak penampungan oli sehingga pompa terhindar dari kerusakan. Dan langkah ketiga itu pompa oli akan memompa oli mesin yang mendorongnya menuju ke seluruh sistem pelumasan. Akibatnya, tekanan oli akan meningkat. Semakin kencang putaran, maka tekanan oli akan semakin besar. Kemudian, untuk mencegah kelebihan tekanan oli akibat putaran mesin yang tinggi, oil pressure regulator akan membatasi tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Ketika tekanan berlebihan, relief valve akan terbuka untuk menurunkan tekanan oli dan mengembalikan oli yang berlebihan kembali ke oil pan. Kemudian ada oli mesin akan masuk ke dalam filter oli atau saringan halus untuk menyaring oli mesin dari kotoran-kotoran yang lebih halus. Dengan begitu oli mesin akan bersih dan bisa dialirkan menuju ke oil cooler atau pendingin oli. Kemudian di langkah ke-6 itu oil cooler atau oli pendingin. Oli mesin akan didinginkan suhunya terlebih dahulu. Proses ada yang menggunakan air radiator ataupun langsung dengan udara. Setelah oli didinginkan, selanjutnya oli mesin akan dialirkan kembali menuju main gallery silinder block atau tempat aliran oli. Yang ketujuh itu di dalam main gallery silinder block di blok oli akan disalurkan menuju ke crankshaft pin. Selain itu di oli mesin ada juga yang disemprotkan ke pin piston melalui oil jet. Sebagian oli mesin juga dialirkan ke kepala silinder untuk melumasi bagian caps flap dan rocker arm.
Kemudian langkah ke-8, setelah semua bagian dari mesin sudah mendapatkan pelumasan, oli mesin akan mengalir kembali ke bagian oil pan untuk kemudian kembali disirkulasikan ke seluruh komponen sistem pelumasan mesin. Dan dan yang terakhir itu, untuk mengetahui kondisi aliran oli mesin itu, mengetahui aliran oli mesin di dalam mesin, pengemudi dapat mengetahui melalui lampu indikator oli mesin yang sinyalnya terdapat dari oil pressure switch. Kemudian ada definisi sistem pendinginan. Jadi sistem pendinginan ini merupakan bagian penting dari mesin yang menjaga suhu agar tetap stabil dalam proses pembakaran secara berlangsung. Ketika mesin beroperasi atau bekerja, panas yang dihasilkan cukup tinggi sehingga perlu dikendalikan agar komponen-komponen mesin tidak cepat aus ataupun rusak. Proses pendinginan biasanya dilakukan melalui aliran udara atau cairan yang menyerap panas dari mesin, lalu membuangnya ke lingkungan melalui radiator ataupun sirip pendingin. Cara ini membantu menjaga performa mesin tetap optimal dan mencegah gangguan akibat suhu yang berlebihan. Kemudian sistem pendinginan yang baik, dengan sistem pendinginan yang baik, mesin dapat bekerja dengan efisien, komponen dapat awet dan aman digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian fungsi sistem pendinginan yang pertama itu mendinginkan mesin, yang mencegah panas yang berlebihan atau overheating. Kemudian membuat mesin berada pada temperatur kerja. Kemudian mencegah terjadinya keausan akibat panasnya yang berlebihan dan mencegah terjadinya pemuaian pada komponen permesinan. Kemudian ada komponen sistem pendinginan, itu ada radiator, kipas mesin, kemudian pompa air, termostat, reservoir tank, water jacket, dan hose atau selang karet. Jadi penjelasannya itu, radiator itu berfungsi pada sistem pendingin untuk mendinginkan cairan pendingin setelah menyerap panas dari mesin untuk membuang jadi radiator itu sistem pendingin untuk mendinginkan cairan pendingin setelah menyerap panas dari mesin. Cara membuangnya itu melalui sirip-sirip pada sistem pendingin. Radiator sebagian besar terdiri dari upper tank, inti radiator, dan lower tank. Kemudian kipas angin, yang fungsi kipas radiator adalah untuk menghembuskan udara ke arah mesin yang terjadi pada pendinginan. Kipas radiator dapat menghembus ke arah radiator, tetapi yang terjadi adalah menghembuskannya ke arah mesin yang menghisap udara ke radiator. Kemudian ada termostat. Fungsi dari termostat adalah untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja dengan cara membuat zat pendingin agar tidak bersirkulasi. Dan fungsinya juga membuka saluran pada mesin panas. Kemudian ada pompa air yang berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin ke seluruh sistem pendingin. Pompa air juga digerakkan oleh F-belt bersama-sama dengan kipas pendingin.
Kemudian ada reservoir tank yang berfungsi untuk menampung sementara uap air pada saat mesin panas atau sebagai tangki cadangan. Kemudian ada water jacket yang merupakan saluran-saluran air pendingin di dalam mesin sebagai jalan air dalam mendinginkan mesin. Kemudian ada hose hose selang karet atau upper hose dan lower hose yang berfungsi memindahkan air pendingin dari atau ke water jacket melalui di radiator. Kemudian ada perhitungan sederhana, yaitu sebuah mesin memiliki daya keluaran sebesar 15 kilowatt, sekitar 10% dari daya mesin berubah menjadi panas dan yang diserap oleh oli pelumas. Untuk mencegah suhu oli diizinkan kenaikan temperatur maksimum mencapai 8 derajat Celcius antara oli masuk dan keluar. Tentukan laju aliran oli L per menit dan yang dibutuhkan agar suhu tetap stabil. Daya mesin P sama dengan 15 kilowatt, persentase panas ke oli 10, kapasitas kalor jenis oli atau CPS 2000, kenaikan suhu oli atau delta T 8 derajat Celcius, massa jenis oli atau Rho 870 kg per meter kuadrat. Pangkat 3. Ditanya laju volumetrik atau laju volumetrik per menit. Dijawab Q sama dengan 0,10 dikali V sama dengan 0,10 dikali 15.000 watt sama dengan 1.500 watt. Laju massa Q per Cp dikali T 1.500 dikali 2.000 dikali 8 sama dengan 1.500 dibagi 16.000 sama dengan 0,09375 kg per sekon. Laju volumetrik yaitu laju massa dibagi dengan Rho, yaitu 0,09375 dibagi 870 sama dengan 0,000108 meter per sekon. Laju volumetrik L per menit sama dengan laju volumetrik dikali 1000 dikali 600, yaitu 0,00108 dikali 1000 dikali 60 sama dengan 6,48 L per menit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya maupun teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Robi Firly dengan NPM 2414071037. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem kelistrikan. Jadi, definisi dari sistem kelistrikan itu sistem kelistrikan merupakan rangkaian komponen yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur aliran arus listrik agar setiap bagian kendaraan dapat bekerja dengan baik. Listrik dihasilkan oleh sumber tenaga seperti spool atau aki, lalu dialirkan ke berbagai sistem sesuai kebutuhan. Dalam sepeda motor, sistem kelistrikan memiliki peran penting karena
Hampir semua komponen modern membutuhkan energi listrik untuk beroperasi, seperti sistem pengapian, sistem starter, sistem penerangan, dan serta indikator. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, motor tidak akan dapat hidup ataupun bekerja dengan sempurna karena proses pembakaran dan komponen pendukung lainnya tidak mendapatkan suplai arus yang stabil. Lanjut ke fungsi. Jadi fungsi sistem kelistrikan itu yang pertama itu menyalurkan arus listrik ke komponen yang membutuhkan daya. Kemudian fungsi sistem kelistrik itu untuk menghidupkan mesin melalui sistem starter dan pengapian. Kemudian fungsi sistem kelistrikan untuk menyediakan penerangan saat berkendara. Terus menunjukkan menunjukkan kondisi motor melalui indikator dan pengukuran aki saat masih hidup. Kemudian komponen utama pada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan itu terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubung, dan itu komponen tidak boleh ada yang hil, yang hilang atau yang tidak bekerja. Itu eh, apa akan membuat sistem listrik itu menjadi tidak bekerja secara baik. Seperti komponen tersebut antara lain seperti sumber listrik, yaitu aki dan spool, saklar, kabel penghubung, sekring, regulator, serta beban listrik seperti lampu dan motor starter. Aki berfungsi menyimpan arus listrik untuk digunakan saat dibutuhkan. Spool menghasilkan arus arus saat mesin berputar, dan regulator mengatur tegangan agar tetap stabil. Sekring melindungi sistem dari konsleting, dan kabel menjadi jalur utama aliran arus listrik ke seluruh kendaraan. Jadi kalau semisal akinya rusak pada sistem kelistrikan, itu dia bakalan berpengaruh ke lampu starter ataupun lampu jok. Kemudian ada jenis-jenis sistem kelistrikan. Pertama ada sistem penerangan dan bodi. Yang kedua ada sistem pengapian, dan yang ketiga ada sistem pembangkit listrik dan pengisian, dan keempat sistem starter, dan yang kelima sistem pengukuran dan indikator. Yang pertama itu ada sistem penerangan dan bodi. Sistem penerangan dan bodi berfungsi memberikan cahaya untuk membantu pengendara melihat jalan serta memberikan tanda kepada pengguna jalan yang lain. Sistem kelistrikan ini meliputi dari lampu utama, lampu belakang, lampu rem, lampu sein, serta dengan klakson. Setiap lampu terhubung dengan saklar yang mengatur kapan lampu harus menyala dan kapan lampu harus dimatikan. Selain untuk keamanan, sistem penerangan juga berfungsi untuk memperindah penampilan motor dan memberi kenyamanan dalam berkendara di malam hari. Listrik untuk sistem penerangan biasanya berasal dari aki dan diatur melalui regulator agar intensitas cahayanya stabil dan tidak terlalu over. Kemudian ada sistem pengapian. Jadi sistem pengapian memiliki peran penting untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar agar tidak
agar mesin tetap hidup. Komponen utama sistem ini meliputi dari koil pengapian, kemudian CDI atau Chapter Discharge Ignition, kemudian ada spool dan busi. Arus listrik dari spool atau aki dialirkan ke CDI untuk disimpan sementara, kemudian dilepaskan ke koil pengapian untuk diubah menjadi tegangan tinggi. Tegangan tinggi sistem pengapian ini menghasilkan percikan api di busi yang menyalakan campuran bahan bakar. Pengapian yang tepat akan membuat tenaga mesin lebih optimal, sedangkan sistem pengapian yang lambat atau lemah akan menyebabkan mesin sulit hidup dan bisa menurunkan performa dari sistem motor itu sendiri. Kemudian ada sistem pembangkit listrik dan pengisian. Sistem pembangkit listrik itu bertugas untuk menghasilkan energi listrik dan mengisi kembali daya aki agar tetap siap digunakan. Komponen utamanya adalah spool atau alternator, kemudian magnet, regulator, aki. Ketika mesin berputar, magnet pada rotor memutar dan di sekitar spool sehingga menimbulkan arus listrik. Arus arus ini masih berbentuk AC atau arus bola-balik dan digunakan dan diubah menjadi arus DC atau arus searah oleh regulator. Kemudian arus DC ini disalurkan untuk mengisi aki serta memberi daya ke seluruh sistem kelistrikan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga agar aki tidak cepat habis dan seluruh komponen tetap mendapatkan suplai listrik yang stabil. Kemudian ada sistem starter. Jadi sistem starter itu berfungsi untuk memudahkan pengendara dalam menyalakan mesin tanpa perlu mengayuh kick starter. Ketika tombol starter ditekan, arus listrik dari aki mengalir ke relay starter dan menuju motor starter. Motor starter kemudian memutar poros engkol untuk memulai langkah kerja mesin sehingga terjadinya proses pembakaran di ruang bakar. Komponen penting dalam sistem starter itu ada tombol starter, spring relay starter, motor starter, serta kabel penghubung. Sistem starter sangat membantu bagi pengendara, terutama pada kondisi darurat atau ketika mesin sulit dihidupkan secara manual. Kemudian ada sistem pengukuran. Sistem pengukuran dan indikator ini berfungsi untuk memberikan informasi kondisi kendaraan kepada pengendara agar bisa melakukan pengawasan dan tindakan. Tujuan dari adanya sistem indikator ini supaya pengendara bisa merawat dari komponen mesin yang ada pada motor. Komponen yang termasuk dalam sistem ini antara lain speedometer, indikator bensin, lampu netral, indikator oli, indikator suhu mesin, serta indikator sen. Semua alat yang bekerja dengan menerima sinyal listrik dari sensor atau rangkaian kelistrikan tertentu. Dengan adanya indikator, pengendara dapat mengetahui kecepatan dan sisa bahan bakar serta kondisi mesin secara langsung selama berkendara. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada sistem kelistrikan ini itu sistem kelistrikan itu penting bagi
untuk menghidupkan dan mengatur dan mendukung kerja sistem komponen pada sepeda motor. Setiap sistem mulai dari pengapian, penerangan, pengisian, dan hingga indikator saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Tanpa kelistrikan yang baik, kendaraan akan sulit berfungsi dengan normal. Oleh karena itu, pengendara harus merawat secara berkala pada aki, kabel, skring, serta sambungan listrik saat listrik sangat penting agar sistem kelistrikan tetap bekerja dengan stabil, aman, dan efisien selama motor digunakan. Kemudian ada perhitungan sebuah motor memiliki kelistrikan dengan tekanan 20 volt. Saat mesin mati, beban yang digunakan adalah lampu utama 55 watt, lampu belakang 5 watt, dua lampu sin 42 watt, dan klakson 18 watt. Motor ini digunakan selama 3 jam tanpa mesin hidup. Tentukan kapasitas aki dan pengukuran skring yang sesuai. Diketahui V sama dengan 12 volt, P total sama dengan 50 ditambah 5 ditambah 42 ditambah 18 sama dengan 120 watt. Kemudian ada waktunya itu sampai dengan 3 jam. Yang ditanya itu kapasitas aki atau AH dan ukuran skringnya. Rumus arus listrik sama dengan I sama dengan P per V. Kedua, kapasitas aki sama dengan AH sama dengan 1 dikali waktu. I dikali T. Kemudian ada skring sama dengan 120% dikali I. Jawab. I sama dengan 120 dibagi 12 sama dengan 20 A. Kemudian AH sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30 AH. Kemudian 20% sama dengan dibuat jadi 30 dikali 1,2 sama dengan 36 AH dan dibulatkan menjadi 40 AH. Kemudian skring yaitu 120 dibagi 100 itu jadinya 1,25 sama dengan itu 1,25 dikali 10 dan jadinya 12,5 A dan dibulatkan menjadi 15 skring 15 A. Jadi kapasitas aki AH-nya itu 40 AH dan ukuran skringnya itu 15 A. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun kata-kata yang tersilap. Semoga video ini bermanfaat bagi saya maupun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama Robi Firly dengan NPM 24 14 07 10 37. Kelas Step A angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan sistem transmisi, yaitu sistem transmisi manual dan matic. Sebelum masuk ke sistem transmisi manual dan matic, ada baiknya kita mengetahui apa itu sistem transmisi. Jadi sistem transmisi itu sistem yang rangkaian mekanismenya berfungsi menyalurkan dan mengatur tenaga putaran mesin agar sesuai dengan kebutuhan kendaraan dari berbagai kondisi jalan. Transmisi ini berperan penting untuk menentukan seberapa besar tenaga yang diteruskan ke roda sehingga kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan dan tenaga yang seimbang.
Tanpa transmisi, kendaraan akan sulit dikendalikan karena mesin berputar pada kecepatan yang tetap dan tidak sesuai dengan kebutuhan jalan. Kemudian adapun fungsi dari sistem transmisi ini yaitu mengatur perbandingan gigi antara perputaran mesin dan perputaran roda. Selain itu, transmisi juga membantu kendaraan untuk memulai berkendara dari kondisi diam, menjaga tenaga mesin tetap stabil pada kecepatan tinggi, serta memungkinkan kendaraan berjalan mundur. Transmisi juga berfungsi untuk melindungi mesin agar tidak bekerja terlalu berat saat menanjak atau membawa beban yang besar. Kemudian ke transmisi manual, yaitu sistem transmisi manual itu adalah sistem yang memungkinkan pengemudi untuk mengatur perpindahan gigi secara langsung menggunakan tuas persneling dan pedal kopling. Sistem ini memberikan kendali penuh terhadap kendaraan karena pengemudi dapat menyesuaikan gigi sesuai dengan kebutuhan kecepatan, beban, dan kondisi jalan. Transmisi manual banyak digunakan pada kendaraan yang mengutamakan performa dan efisiensi bahan bakar seperti mobil sport ataupun kendaraan niaga. Kemudian ada komponen dari transmisi manual. Yang pertama itu ada coupling atau clutch yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. Kemudian ada tuas Persneling adalah alat untuk memindahkan posisi gigi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Nah, kemudian poros input dan output. Poros yang menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Kemudian ada rangkaian roda gigi atau gear seat yang menentukan perbandingan putaran antara mesin dengan roda. Kemudian synchronizer yaitu membantu perpindahan gigi agar halus tanpa adanya gesekan. Kemudian ada casing transmisi, yaitu rumah untuk melindungi seluruh komponen transmisi dari debu ataupun kotoran. Kemudian ada langkah kerja dari transmisi manual, yaitu langkah kerjanya. Ketika kendaraan akan dijalankan, pengemudi menekan pedal kopling untuk memutuskan tenaga dari mesin. Setelah gigi dipilih menggunakan tuas, pedal kopling dilepaskan perlahan agar tenaga mesin diteruskan ke transmisi dan diteruskan ke roda penggerak. Setiap tingkat gigi memiliki perbandingan tertentu antara kecepatan dari torsi. Kemudian gigi rendah memberikan tenaga yang besar untuk menanjak ataupun memulai gerakan, sedangkan gigi yang tinggi digunakan untuk kecepatan tinggi di jalan yang datar. Proses proses transmisi manual ini dilakukan secara berulang setiap kali kecepatan kendaraan berubah. Kemudian ada kekurangan dari adanya kelebihan dari transmisi manual dan juga kekurangannya. Nah, yang pertama ini ada kelebihan dari transmisi manual yaitu dapat memberikan akselerasi yang lebih cepat karena perpindahan gigi yang bisa disesuaikan dengan kondisi jalan. Pengemudi pengemudi memiliki kontrol penuh terhadap performa mesin dan efisiensi bahan bakar. Sistem ini juga lebih hemat perawatan karena komponennya sederhana dan mudah diperbaiki. Dan kekurangan dari transmisi manual ini itu sistemnya menuntut keahlian pengemudi untuk mengatur perpindahan gigi dengan penggunaan kopling. Jika tidak terampil, maka kendaraan bisa
tersentak ataupun mesin mati mendadak. Eh, Dan juga penggunaan pedal kopling secara terus-menerus juga membuat kaki cepat lelah ataupun terutama pada saat kondisi macet. Kemudian ada transmisi matic, yaitu transmisi otomatis atau matic adalah sistem transmisi yang dapat berpindah gigi atau berpindah gigi secara otomatis tanpa campur tangan pengemudi. Pengemudi hanya perlu mengatur pedal gas dan rem karena sistem matic menggunakan tekanan oli hidrolik dan sistem elektronik untuk mengatur perpindahan gigi sesuai dengan kondisi kendaraan. Teknologi transmisi matic ini dapat membuat berkendara lebih nyaman, terutama diperuntukkan untuk daerah-daerah perkotaan yang sering macet. Kemudian ada komponen dari transmisi matic. Yang pertama ada torque converter, yaitu yang berfungsi menggantikan kopling dengan sistem fluida untuk menyalurkan tenaga mesin. Kemudian ada planetary gear set, yaitu mengatur perbandingan gigi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada hydro control unit yang mengatur tekanan oli hidrolik untuk menggerakkan komponen internal transmisi. Kemudian ada valve body, yaitu pusat kontrol aliran oli di dalam transmisi otomatis. Kemudian ada Automatic Transmission Fluid atau ATF, yaitu oli khusus yang berfungsi sebagai pelumas dan penggerak tekanan hidrolik. Kemudian ada Electronic Control Unit atau ECU, yaitu mengatur waktu perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Kemudian ada langkah kerja dari transmisi matic, yaitu pada saat kendaraan mulai bergerak, torque converter menyalurkan tenaga mesin ke sistem gear dengan bantuan fluida. Saat kecepatan meningkat, ECU akan mendeteksi perubahan kecepatan dan membuat kartu pada valve body untuk mengganti gigi ke posisi yang sesuai. Semua proses kerja transmisi matic ini terjadi secara otomatis karena tanpa perlu pengemudi memindahkan tuas gigi. Hasilnya, kendaraan dapat berjalan dengan mulus tanpa hentakan dan memberikan kenyamanan saat berkendara yang tinggi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari transmisi matic ini. Yang pertama itu ada kelebihan dari sistem transmisi matic. Yang pertama, transmisi matic sangat mudah dioperasikan karena tidak perlu memerlukan kopling. Perpindahan gigi berjalan otomatis dan halus membuat kendaraan lebih nyaman dikendarai di jalan yang macet. Sistem transmisi matic juga mengurangi risiko mesin mati mendadak karena kesalahan perpindahan gigi. Bagi yang baru mencoba mengemudi, transmisi matic ini cocok untuk pengemudi pemula karena pengendaliannya yang sederhana dan tidak memerlukan koordinasi tangan dan kaki yang sangat rumit. Kemudian ada pun kekurangan dari transmisi matic ini, yaitu pada kendaraan matic cenderung lebih boros bahan bakar karena tenaga
Tenaga sebagian digunakan untuk menggerakkan sistem hidrolik. Komponen di dalam transmisi otomatis lebih kompleks sehingga biaya perawatannya dan perbaikan lebih mahal. Jika sistem hidrolik atau sensor mengalami kerusakan, kendaraan bisa kehilangan performa yang sulit diperbaiki tanpa alat khusus. Selain itu, respon akselerasi kendaraan matic biasanya lebih lambat dibandingkan dengan transmisi manual. Kemudian ada perhitungan sederhana, yaitu sebuah mobil memiliki torsi 120 Nm dan rasio total transmisi 10:1 dengan efisiensi 90%. Tentukan: 1. Besarnya torsi pada roda. 2. Kecepatan mobil jika mesin berputar 3000 rpm dan diameter roda 0,6 meter. Penyelesaian. Diketahui T sama dengan 100 Nm, R sama dengan 10, Nu sama dengan 0,9, N sama dengan 3000 rpm, dan D sama dengan 0,6 m atau meter. Yang ditanya itu T roda dan F atau kecepatan. Jawab. T roda sama dengan T dikali R dikali Nu. Jadi 120 dikali 10 dikali 0,9 didapat 1080 Nm. Kemudian untuk mencari kecepatan, N roda sama dengan N dibagi R sama dengan 300 dibagi 10 sama dengan 300 rpm. Kemudian keliling roda sama dengan Pi dikali D sama dengan 3,14 dikali 0,6 sama dengan 1,884 meter. Kemudian F atau kecepatan N roda dikali keliling dikali 60 dibagi 100, yaitu 300 dikali 1,884 dikali 60 dibagi 100. Kemudian hasilnya didapat F atau kecepatan sama dengan 33,9 km per jam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya maupun teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.